konsultasi untuk bunyi bising usus dan untuk bruit atau adanya keadaannya aneurysma aorta. Kemudian yang ke palpasi itu kita menggunakan, kemarin yang saya jelaskan itu kita membagi perut menjadi 4 kuadran, kemudian kita lakukan untuk palpasi ya. Dan yang untuk perkusi sama, jadi kita nanti melanjutkan untuk palpasinya itu dengan perkusi untuk melihat bunyi atau suara dari abdomen ya. Nah, langsung aja untuk persiapan pasien ya. Ya, untuk persiapan pasien itu kita jelaskan terlebih dahulu kepada pasien ya. Kita orientasi perawat, kemudian identifikasi pasien dan kita jelaskan tujuannya ya. Selamat pagi Bu Ida, kita lihat gelarnya apakah benar ini dengan Bu Ida. Kemudian perkenalkan, saya perawat istri, orientasi perawat ya. Saya hari ini akan menjaga atau merawat ibu ya. Jadi nanti saya pagi sampai siang akan menjaga ibu. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya untuk perut ibu ya. Jadi untuk sistem pencernaannya ibu ya. Nah nanti tujuannya supaya kan ibu kemarin mengeluh nyeri perut, nah supaya ada nanti hasilnya nanti saya laporkan ke Pak Dokter. Apakah ibu bersedia? Bersedia, oke. Kemudian kita persiapan alatnya digunakan untuk pemeriksaan fisik abdomen atau bowel. Sistem pencerna itu hanya menggunakan stetoskop nanti untuk auskultasi ya. Kemudian handscoon untuk APD dan ada hand rub atau kita boleh cuci tangan pakai sabun ya. Dan kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Menggunakan sarung tangan. Ini ukuran apa ini? Bisa Nah, selain pemeriksaan abdomen, sistem pencernaan kan kemarin di mulut ya, tapi di situ nggak ada ya. Jadi mulai hanya ini hanya abdomen aja ya. Tapi sebenarnya kalau sistem pencernaan secara umum itu dimulai dari rongga mulut. Saya jelaskan aja ya. Nanti itu yang ini hanya abdomen ya. Jadi rongga mulut kita periksa, kita inspeksi ya, kita inspeksi dulu, kita inspeksi bentuk bibirnya, kemudian kelembapan bibir ya. Oh ternyata bibirnya ini agak kering, kemudian adanya kayak pecah-pecah, warna bibirnya pink ya. Kemudian pasiennya disuruh buka mulut, Bu, agak buka mulut sedikit. Nah kita lihat apakah di situ ada stomatitis atau mungkin stomatitis itu sariawan atau bercak-bercak putih ya. Kalau misalnya pada pasien tipes itu biasanya ada bercak-bercak putihnya. Kemudian di lidahnya suruh melek pasiennya, Bu, melek Bu. Nah seperti itu pasiennya biasanya ada juga bercak-bercak putih kalau dia positif tipes ya. Kemudian ada pada pasien HIV itu rongga mulutnya biasanya ada kandidiasis, jadi ada jamur di rongga mulutnya. Nah biasanya jamurnya itu ada di sebelah ini kemudian di rongga-rongga mulut yang lainnya. Kemudian selain rongga mulut kita lihat gusinya ya. Kita lihat gusinya apakah warnanya itu pink ataukah kemerahan ataukah ada bengkak dan sebagainya. Seperti pemeriksaan kemarin kepala leher itu kan ya, kepala itu kan kita juga memeriksa rongga mulut. Dan sistem pencernaan juga bisa dilakukan untuk pemeriksaan rongga mulut. Kemudian giginya apa ada karies atau tidak ya. Kemudian masuk ke orofaring ya. Orofaringnya apakah tonsilnya, tonsil itu amandel itu, amandel tonsil itu namanya ya. Itu apakah ada kemerahan? Kalau kemerahan berarti dia mengalami peradangan ya. Kemudian
apakah ada bercak-bercak putih juga ya, itu pada tonsil atau amandelnya. Kemudian kita lanjut untuk pemeriksaan abdomen. Nah, untuk pemeriksaan abdomen kita bisa menggunakan yang ada di buku itu ya. Pertama inspeksi. Inspeksi kita melihat bentuknya, kemudian apa? Retraksi, kemudian simetris atau tidak, konturnya bagaimana, kemudian permukaan dan penonjolannya. Jadi Bu, permisi ya, saya mau melakukan pemeriksaan untuk di perutnya. Nah, untuk kalau pemeriksaan fisik tetap ditutup ya, jangan dibuka ini semua ya. Jadi tetap ditutup di Untuk inspeksi kita melihat bentuk perutnya ya, bentuk perutnya, kesimetrisannya, apakah simetris atau tidak, bentuknya itu sama atau tidak. Biasanya kalau ada tumor itu biasanya ada penonjolan ya. Kalau misalnya ada asites berarti biasanya perutnya itu agak membesar. Kalau pasiennya kulitnya juga adanya striae atau mungkin spider nevy ya. Biasanya kalau pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis yang mengalami asites biasanya perutnya membesar, ada spider nevy-nya, kemudian umbilicusnya agak menonjol ya. Kemudian kalau misalnya bukan pada sirosis hepatis, biasanya curiga tumor. Nah, biasanya di sini ada agak membesar gitu, ada kayak penonjolan ya pada perutnya, permukaan perut. Itu untuk inspeksi. Kemudian tadi bentuk simetris sudah ya. Kemudian konturnya sama ya. Konturnya itu ya melihat daerah perutnya itu apakah agak tegang atau tidak. Kalau pada pasien asites atau pasien hamil lah, itu kan agak tegang ya, apalagi kalau sudah 9 bulan atau mungkin kayak asites gitu, itu agak tegang perutnya ya. Kalau secara dilihat inspeksi aja sudah kelihatan ya. Tapi kalau misalnya orang normal itu konturnya ya normal, tidak ada penegangan sama sekali ya. Kemudian pada saat pemeriksaan ini pasien itu disuruh melihat langit-langit, tidak boleh melihat ke perutnya pasien karena nanti hasilnya pada saat palpasi atau perkusi itu kadang beda ya. Itu untuk inspeksi. Kemudian kita lanjut untuk auskultasi. Nah, auskultasi ini yang didengarkan adalah bunyi bising usus, kemudian bising arteri dan bising vena. Nah, untuk bunyi bising usus atau motilitas usus ya, itu normalnya adalah 5 sampai 34 kali per menit. Nah, kalau misalnya bising usus itu melambat atau misalnya kurang dari 5, itu bisa jadi pasiennya mengalami obstruksi usus, ususnya buntu ya, obstruksi usus. Atau kalau misalnya yang lemah itu peritonitis. Kalau misalnya ralat ya, kalau lemah itu peritonitis, kalau obstruksi usus dia akan lebih tinggi, jadi mengarah ke 34 ke atas gitu ya, jadi cenderung tinggi kalau obstruksi usus ya. Kalau misalnya pasiennya diare, itu juga akan mengalami peningkatan bising usus karena di situ terjadi iritasi usus ya. Jadi kalau kita dengar bising ususnya akan meningkat. Nah, caranya gimana? Caranya menggunakan auskultasi pakai stetoskop ya. Nah, yang dipakai itu adalah bagian diafragmanya ini. Ini kan kalau kita pakai untuk memeriksa suara jantung pakai ini, tapi kalau pakai untuk bising usus pakai diafragma ini, kita putar. Nah, kalau diputar yang berfungsi adalah yang diafragma, sedangkan ini enggak berfungsi ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Nah, meriksanya semua abdomen ya, jadi mulai dari A, B, C, D, jadi sesuai arah dari jarum jam ya. Kita cari bising ususnya, kadang-kadang kalau di sini nggak dengar ya, nggak dengar, cari sampai kedengeran ya. Kalau ada kedengeran seperti kerang gitu, nah itu adalah bising usus. Kemudian kita hitung ya, krek-kreknya itu bunyinya kita hitung selama 1 menit seperti menghitung nadi ya, tidak boleh dikalikan karena bising usus itu tidak seperti nadi yang teratur ya, jadi harus 1 menit penuh ya. Ternyata bising ususnya saya hitung 1 menit penuh, hasilnya adalah
15 kali per menit. Oke, teman. Itu untuk auskultasi. Kemudian bisa juga untuk kalau misalnya pasiennya curiga ada kelainan pembuluh darah pada di perutnya, maka bisa dilakukan untuk auskultasi juga ya. Biasanya pada umumnya kalau pemeriksaan abdomen umum itu kita hanya auskultasi bisi usus aja. Tapi kalau misalnya pasiennya curiga, misalnya di sini ada kelainan pembuluh darah, maka kita bisa lanjutkan untuk pemeriksaan arteri ya, arteri untuk di abdomennya. Sama menggunakan diafragmanya ini ya. Jadi bisa di sini arteri besar itu di sekitar umbilikus yang seperti gambar yang saya tampilkan di segmennya. Nah, kalau ada bruit bisa bruit sistolik atau diastolik ya. Jadi kayak geret-geret gitu ya. Karena ini manekinnya nggak kedengeran ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kesini ya, karena di sini nggak ada pembuluh darah besar yang untuk melihat bunyi arteri di sekitar umbilikus di sini ya. Tuh, itu untuk auskultasi. Selanjutnya kita melakukan apa? Palpasi. Nah, palpasi itu bisa palpasi dalam atau yang di sini disebut ringan dalam. Kemudian ada beberapa palpasi untuk organ-organ tertentu. Ada hepar, ada lien itu ya, limpa itu ya. Kemudian ginjal, kandung, kemih. Nah, itu untuk pemeriksaan organ-organ tertentu. Untuk pemeriksaan palpasi ya kita harus perhatikan. Perut itu bisa dibagi menjadi 4 kuadran atau 9 kuadran. Nah, biasanya untuk memudahkan kalian bisa dibagi menjadi 4 kuadran. Dari mana? Titik pusatnya ada di pusar ya. Jadi kita dari bawah, dari proses Sylvius ini, ujung sternum bagian bawah ini kita tarik ke bawah. Kemudian dibagi separuh lagi melalui umbilikus. Nah, berarti ada 4 kuadran. Kuadran A, B, C, D. Tidak boleh kamu ngarang sendiri A, B, C, D, nggak boleh. Jadi urut sesuai urut ini ya, sesuai arah jarum jam. A, B, C, D ya. Jadi kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah. Ini kanan apa kiri ya, benar ya, kuadran kanan bawah itu ya. Jadi sesuai arah jarum jam A, B, C, D. Nah, biasanya kalau di kuadran kanan atas itu di sini ada organ, ada hepar ya. Kemudian di bawahnya ada lien. Kemudian yang di sini yang kiri bawah biasanya kiri atas itu biasanya ada lambung, gaster ya, dan juga ada limpa. Yang kiri bawah itu biasanya di sini ada usus atau kolon ya, kolon. Kalau misalnya terjadi konstipasi, biasanya di sini akan menegang karena di sini adalah daerah kolon atau usus besar, penyimpanan feses ya. Kemudian yang di kanan bawah itu adalah untuk menunjukkan apakah ada curiga peritonitis atau peradangan. Kalau umumnya itu adalah usus buntu ya. Jadi ada peradangan pada apendiknya, apendisitis, bukan peritonitis, apendisitis ya. Jadi peradangan pada apendik ya, atau usus buntu itu ya. Nah, untuk palpasi ya kita menggunakan tangan biasa. Kemudian pasiennya biasanya kalau palpasi dalam itu pasiennya disuruh tekuk kakinya, kedua kakinya. Tapi kalau palpasi superficial permukaan aja itu boleh tidak ditekuk. Kemudian ininya sesuai dengan kenyamanan pasien. Kalau pasiennya sesek ya boleh ditambah bantal ya. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari A ya, di sini. Kita tanyakan apakah pasien itu merasakan nyeri atau tidak ya. Kemudian kita rasakan, kalau palpasi itu merasakan ya. Di sini apakah ada benjolan, apakah ada rasa nyeri, kemudian apakah pasiennya itu ini tegang atau tidak. Normalnya perut hasil palpasi itu adalah supel ya. Kalau tidak normal itu biasanya hasilnya adalah tegang atau
tendit atau tegang, keras ya. Itu ya. Kemudian kalau misalnya pasiennya itu merasakan nyeri, tanyakan juga kualitas nyerinya. Apakah nyerinya itu hilang timbul ataukah pada saat hanya ditekan saja? Apakah nyerinya itu juga seperti dicubit atau ditusuk jarum ataukah seperti dipukul? Nah, kalau ditusuk jarum, seperti ditusuk jarum berarti nyerinya tajam. Kalau seperti dipukul kayak kemeng gitu berarti nyerinya adalah kualitasnya tumpul. Ya. Saya mulai. Bu, saya periksa ya perutnya. Boleh kita menggunakan dua tangan seperti ini ya. Boleh. Atau satu tangan juga boleh. Bu, ini sakit bu? Enggak. Ini bu? Sakit? Enggak. Yang ini? Sakit bu? Yang ini? Sakit. Ya sakit. Sakitnya bagaimana bu? Sakitnya seperti dipukul apa seperti kayak dicubit atau ditusuk jarum? Kayak ditusuk jarum. Oke. Berarti hasilnya ada nyeri di kuadran kanan bawah. Nyerinya seperti ditusuk jarum. Nah, itu ya. Itu. Kemudian kalau kita memastikan lagi, oh ternyata kita curiga kok di kanan bawah ya, berarti di situ ada appendix. Nah, untuk memastikan pasien itu curiga appendicitis atau tidak, sebenarnya kita menggunakan pemeriksaan USG. Tapi kita juga bisa menggunakan untuk pemeriksaan fisik. Caranya dengan menentukan titik McBurney ya. Jadi titik McBurney itu adalah untuk menentukan apakah di area di titik McBurney itu nyeri atau tidak. Caranya untuk menentukan titik McBurney itu adalah dari umbilikus kita tarik serong ya sampai ke sias iliaka ya. Ini namanya sias. Jadi apa namanya? Ini daerah sias ya. Bukan selangkangan sebenarnya yang sias iliac itu sini, tapi ini daerah sias gitu aja ya, superior ilius ya, superior ilius ya. Kemudian kita tarik sepertiga dari lateral ya. Jadi kita ambil dibagi 3, 1, 2, 3. Kita ambil yang lateral, yang pinggir ya. Nah, ini adalah titik McBurney ya. Nah, kalau misalnya di sini kita palpasi nyeri pasiennya, berarti curiga pasiennya ada appendicitis atau peradangan pada appendixnya ya. Kemudian kita juga bisa memastikan, tadi kan superficial, kita bisa periksa dalam, palpasi dalam. Jadi kita tekan. Kalau misalnya ditekan sakit, dikembalikan sakit, nah itu berarti untuk kecurigaan appendicitisnya lebih besar lagi ya. Jadi kalau misalnya tandanya kalau appendicitis itu dia ditekan sakit, pada saat kita kembali gini juga sakit. Jadi kayak ini. Nah, ini juga sakit baliknya ya. Ada yang bilang itu kalau kaki kanannya diangkat sakit, berarti itu kiri lah. Kiri atau kanan? Kiri ya? Nah, ini kanan. Ya, jadi kalau appendix itu saya tidak mengetahui ya, tapi ini kan pemeriksaan abdomen, jadi tidak melibatkan kaki sebenarnya. Mungkin karena dia pada kondisi kakinya diangkat itu bisa menekan perut. Nah, sehingga pada saat itu titik di perutnya itu juga akan mengalami sakit ya. Tapi untuk hasil pemeriksaan palpasi perut dengan titik McBurney, kalau dia sakit pada saat atau nyeri pada saat ditekan dalam, kemudian pada saat balik, nah itu curiga untuk appendicitis ya. Dan harus dilanjutkan untuk pemeriksaan penunjang USG ya, untuk memastikan bahwa itu appendicitis. Oke, itu untuk pemeriksaan abdomen. Untuk pemeriksaan ada beberapa organ ya. Organ yang bisa diperiksa di abdomen itu adalah yang pertama hepar. Nah, untuk memastikan atau untuk memeriksa organ ini, pasiennya harus ditekuk kakinya. Jadi posisi seperti ini, tekuk kakinya, nekuk gini ya, nekuk gini ya. Ini kan nggak bisa nekuk pasiennya. Ya, kemudian kita bisa menggunakan dua tangan, boleh seperti ini, agak diangkat, kita palpasi ya.
kita palpasi apakah ada pembesaran pada hepar atau namanya hepatomegali atau terjadi pengerasan pada hepar. Normalnya kalau orang normal itu ya hepar itu nggak terasa kalau di palpasi. Tapi kalau pasien sirosis hepatis atau yang sudah kerusakan hati atau mengalami kanker hati itu biasanya ada pengerasan atau pembesaran ya seperti ini. Kemudian lanjut ke kuadran kiri atas, itu di situ ada limpa. Nah biasanya ini juga bisa membesar. Nah membesar itu kita palpasi juga pembesarannya sampai mana, apakah sampai sini atau sampai mana, kita rasakan ya. Kita rasakan dengan menentukan 8 titik ya. 8 titik dari mana? Dari koste itu tulang iga, bawah tulang iga ini ya. Kemudian kita tarik garis diagonal ke sias tadi ya. Kita bagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian kita rasakan limpanya itu pembesarnya sampai berapa. Oh misalnya sampai sini, oh ternyata dia sampai garis 6 misalnya kayak gitu ya. Jadi itu untuk pemeriksaan limpa. Kemudian untuk pemeriksaan ginjal itu ada di daerah tengah-tengah ya. Nah ginjal itu biasanya bisa diperiksa dengan bimanual, jadi dengan 2 tangan ya, seperti ini. Kita rasakan ada ginjal di situ ya. Kita kalau di sini ya jangan gini, lebih baik muter ya, tidak boleh membelakangi pasien ya, harus muter ke sana ya. Jadi kita ginjal itu ada 2, kanan dan kiri ya. Itu untuk pemeriksaan organ. Selanjutnya untuk pemeriksaan asites yang kemarin saya jelaskan. Kalau untuk pemeriksaan asites bisa dilakukan dengan fluid wave ya. Kalau pasiennya tidur terlentang gini, biasanya kan cairannya itu melebar di sini ya. Jadi kita bisa melakukan untuk fluid wave, kita goyang-goyangkan seperti ini. Itu seperti kayak ada gelombang ya. Jadi kayak ada gelombangnya, namanya fluid wave ya gitu. Jadi itu untuk memastikan pasiennya ini apakah pembesarannya itu akan asites ya. Itu untuk palpasi. Selanjutnya untuk perkusi. Nah untuk perkusi kita sama pada saat metodenya kita menggunakan tangan seperti perkusi pada paru-paru ya, atau pada dada. Kita lakukan perkusi dengan menggunakan tangan seperti ini ya. Dan urutannya sama, urutannya melalui ABCD ya. ABCD kita ketuk. Kalau bunyi abdomen normal itu adalah timpani ya, bukan sonor. Kalau sonor itu di dada, kalau perut itu timpani ya. Kalau perutnya terlalu banyak gas kembung itu namanya hipertimpani. Kalau di situ ada jaringan seperti hepar ini, kalau dipalpasi itu nggak timpani tapi peka ya. Kalau misalnya ada cairan seperti asites berarti hasilnya juga peka atau dullness ya. Nah kalau orang normal ya kita palpasi ya. Bu permisi ya, saya ketuk perutnya. Nah seperti itu, terakhir di tengah ya. Hasilnya normal Bu, hasilnya timpani. Kalau misalnya pasiennya asites ya, kalau asites kemarin saya jelaskan, kalau orang tiduran seperti ini terlentang itu yang atas ini timpani, tapi yang samping itu adalah peka atau dullness karena di sini ada cairannya. Jadi di sini timpani, di sini peka. Atau pasiennya disuruh miring seperti ini. Yang bawah ini peka, yang atas timpani karena airnya turun ke bawah ya. Ini timpani, yang sini peka gitu ya. Jadi itu untuk perkusi. Kemudian apalagi Mbak? Sudah.
Kalau pasiennya misalnya itu kok terlalu banyak minum banyak apa ya, makan seperti sayuran yang banyak gasnya, misalnya kayak kubis itu banyak gasnya. Nah itu atau mungkin kembung ya masuk angin. Nah biasanya itu kalau di perkusi itu hasilnya adalah kembung itu hipertimpani, jadi kayak beng-beng gitu ya, Beng-beng. gitu ya. Jadi ini adalah Beng-beng nak makanan, pastinya guys. kalau kembung itu hipertimpani itu ya. Jadi itu untuk pemeriksaan abdomen. Selanjutnya untuk pemeriksaan anus ya, ini apa? Kelihatan. Bu, kalau sama pasien cowok kita tetap kayak gitu nggak Bu? Kalau Kelihatan. Cowok sama ya cowok. kalau bisa itu cowok sama cowok. Tapi kalau pemeriksaan abdomen saja Iya, ya abdomen. boleh dilakukan perempuan kalau misalnya tidak ada perawat cowok. Kalau terpaksa. Iya, kak. Cowok itu. Kemudian untuk pemeriksaan anus ya, pemeriksaan anus bisa dengan inspeksi. Kita lihat anusnya, biasanya nggak seperti ini, tapi biasanya pasiennya suruh miring ya, miring. Ini kenapa Bu pasiennya? Dulu Nah, seperti ini, Awas jatuh. seperti kayak melengkung, ditekuk kakinya, terus kita lihat anusnya ya. Anusnya kita lihat permukaan anusnya, mana anusnya ini ya. Kita lihat apakah di situ ada hemoroid, ada fistel atau visura ani ya. Jadi kita lihat anusnya bisa dilebarkan di sini. Dipliwek. Kemudian kita kalau misalnya pasiennya itu curiga kanker, maka kita bisa colok dubur ya. Jadi kita bisa colok dubur, biasanya dokter yang melakukan ya. Pakai tangan Bu. Pakai tangan ya. Seperti ini. Masukkan kalau ada darahnya itu biasanya dia ada indikasi untuk kanker kolon. Kita kerasa berarti Bu pasti masuknya. Pasti ini. Iya. Iya, biasanya kalau ada kanker adanya seperti kayak benjolan-benjolan gitu. Ya, jadi terus karena benjolannya itu kena tangan kita pada saat colok tadi itu makanya berdarah. Sehingga hasilnya di handscoop biasanya berdarah gitu biasanya. Jadi kalau kamu nanti kerja di misalnya di poli ya, poli biasanya poli bedah atau poli onkologi itu untuk khusus kanker. Nah itu ada beberapa pemeriksaan seperti itu. Jadi kalian kalau itu Mbak colok dubur, nah alatnya berarti yang diperlukan adalah handscoon, sama kadang biasanya ada pakai gel ya supaya masuknya mudah. Terus dokternya meriksa seperti ini terus dikeluarkan. Mana Mbak ini biasanya oh ini kanker ini gitu ya. Jadi kadang kita juga disuruh ambil beberapa serumen atau mungkin sedikit dari kankernya itu gitu ya. Jadi itu untuk prosedur pemeriksaan pada anus ya. Mungkin itu untuk Telat penanganan kan biasanya ususnya langsung pecah gitu gimana Bu? Nah, kalau pecah biasanya pada keterlambatan penanganan pasien appendicitis itu biasanya menyebabkan namanya peritonitis. Jadi infeksinya itu Bisa mati juga Bu? ya cepat matinya. Itu menyebabkan peradangan pada rongga perut atau namanya peritoneum ya. Jadi peritoneum itu kalau dia sudah ada peradangan namanya peritonitis ya, dan itu harus dioperasi besar, harus dibersihkan tuh. Kalau misalnya pasiennya tidak ditangani dengan cepat ya, itu pasiennya beresiko untuk meninggal ya, karena terjadi peradangan dan itu bisa cepat infeksi ke seluruh tubuh atau namanya sepsis ya. Berarti harus diutamain ya Bu pasien yang gitu. Kalau antara appendicitis dengan peritonitis yang lebih dulu ditangani peritonitis ya. Tuh, jadi karena dia sudah di seluruh lapang abdomen ya. Kalau appendicitis kan hanya di appendiknya aja ya gitu. Tapi ya tetap kalau appendicitis ya harus dioperasi, harus dibuang usus yang meradang tadi gitu dengan cara metode operasi atau pembedahan gitu ya. Sudah. Nah, kita lanjutkan untuk kanan bawah. Nanti saya laporkan ke dokter supaya ada penanganan lebih lanjut. Baik, terima kasih Bu. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan, saya ada di nurse station.
Itu ya, itu untuk pemeriksaan B5. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan B6. Untuk pemeriksaan B6 itu nanti kita ada beberapa item yang kita harus periksa. Yang pertama adalah rambut, ya, kemudian kulit sama kuku. Itu termasuk integumen. Kemudian untuk muskuloskeletalnya kita periksa kemampuan pasien dalam bergerak dan kekuatan ototnya. Itu untuk B6, ya kan? Jadi kita bisa melakukan inspeksi sama palpasi, tidak ada auskultasi sama perkusi ya. Jadi nanti jangan melakukan auskultasi apa sih, auskultasi di muskuloskeletal ya. Bisa sih sebenarnya, itu pada daerah sini, daerah tibia. Di situ biasanya kalau ada pasien dengan gangguan seperti aneurisma pada tibianya itu bisa untuk diauskultasi, tapi bukan pakai stetoskop, tapi menggunakan Doppler namanya ya. Doppler untuk pembuluh darah ya. Yang pertama, inspeksi ukuran ototnya, tendon, tulang, persendian, ligamen dan kartilago sama bursa ya. Kemudian palpasinya, otot saat istirahat, otot saat pasien bergerak, uji kekuatan otot, tulang, persendian, ligamen, kartilago dan bursa. Nah, inspeksi kita muskuloskeletal dulu ya. Jadi untuk inspeksi kita melihat lihat kondisi ototnya. Kalau misalnya kamu bisa bayangkan kalau pada pasien seperti Aderai atau yang suka nge-gym itu pasti bentuk ototnya itu besar ya. Kalau pada pasien-pasien yang mungkin yang gemuk, perutnya buncit ya, itu pastinya ototnya itu kecil ya, atau mungkin tidak sebesar pasien yang biasanya senang gym atau senang olahraga. Nah, ada juga pada pasien-pasien yang mengalami atrofi otot, misalnya pada pasien kamu tahu yang kayak polio. Nah, itu kan karena kelumpuhan, lumpuh, maka kakinya kan mengecil. Nah, itu namanya atrofi ya. Ototnya mengecil ya, karena tidak digunakan untuk bergerak ya, akibat dari kelainan dia tadi yang polio itu. Nah, otot itu bisa membesar, masa ototnya bisa membesar seperti Aderai, seperti orang yang suka nge-gym, seperti apa Deddy Corbuzier itu dengan cara dilatih ya, atau digunakan kontraksi. Kita jalan itu juga sudah kontraksi ya, apalagi yang kita latih dengan nge-gym dengan teratur itu pasti dia masa ototnya akan membesar. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami polio itu kan tidak dipakai ototnya, sehingga ototnya tidak berkontraksi, lama-lama mengalami atrofi atau pengecilan otot. Nah, itu biasanya kita lihat dia mengecil gitu kakinya ya. Jadi nampaknya kita inspeksinya itu dia sudah mengecil ya. Kemudian apakah ada seperti misalnya odem ya atau bengkak pada bagian dari muskuloskeletal, apakah itu kaki ataukah persendian ataukah tangannya. Nah, biasanya pada pasien dengan gout atau asam urat itu biasanya bengkaknya itu pada persendian seperti pada persendian jari-jari tangan, kemudian pada siku, pada jari-jari kaki. Nah, itu biasanya dia akan ada kayak benjolan-benjolan kecil-kecil. Lanjutan dari asam urat itu namanya gout ya. Itu lebih besar lagi benjolannya ya, dan itu sangat nyeri karena benjolannya itu sudah seperti kayak mengkristal gitu loh, mengeras ya. Jadi asam uratnya itu kayak sudah mengkristal gitu ya. Jadi kita lihat apakah ada benjolan pada persendian ya. Kemudian tadi apakah kita ada bengkak, ada benjolan pada persendian. Bengkak itu bengkak atau odem ya. Tahu kan ya? Maksud nggak bisa membayangkan odem atau bengkak pada kaki atau pada tangan. Tahu ya? Kemerahan itu loh ya, bisa memar, bisa bengkak karena infeksi ya. Jadi itu. Kemudian apalagi persendian tadi itu kita lihat atau apakah ada benjolan sama bengkak ya. Kemudian ligamen sama kartilago itu tidak bisa
dilihat secara kasat mata karena dia di dalam, karena tidak bisa seperti ini, nggak bisa ligamen itu nggak bisa karena dia di dalam ya. Kemudian kita palpasi, kita palpasi kekuatan kontur dari ototnya. Kemudian kita cek pasiennya, suruh seperti ini, seperti menggenggam, itu berarti sudah kontraksi, mengeras ototnya. Relax bu, dilepas bu, berarti ini tidak mengeras. Seperti ini mengeras, seperti ini tidak mengeras ya. Itu namanya kita melihat kontur ototnya ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan kekuatan otot seperti yang kemarin itu ya, ada skala 5 ya. Pasiennya bisa menahan gravitasi, menahan tahanan ya. Tuh, kemudian apa lagi? Sudah ya. Sama kita melihat di inspeksi tadi, di inspeksi kita melihat cara berjalannya pasien ya. Apakah cara berjalannya normal, ataukah dia harus pegangan, ataukah ada yang seperti nyeri, ataukah dia berjalan dengan memang dengan bantuan, misalnya dengan kruk, ataukah dia tidak bisa berjalan tapi bisa mobilisasi dengan kursi roda gitu ya. Jadi itu pada inspeksi kita juga cara berjalan ya, cara bergerak atau cara berjalan. Lanjut kita lakukan inspeksi pada integumen. Pada integumen kita lihat rambutnya, pasiennya botak ya. Botak itu berarti alopecia. Ternyata pasiennya botak, ini nggak punya rambut kayak upin-ipin itu ya. Itu berarti pasiennya alopecia. Jadi ada penyakit memang yang menyebabkan rambutnya itu botak atau rontok. Berarti Upin Ipin itu sakit. Karena memang karakternya seperti itu. Gundul. Ya, memang gundul. Tapi pada pasien-pasien itu ya ada memang dia itu karena hormonal itu bisa menyebabkan rambutnya itu botak atau akibat dari pengobatan kanker ya, akibat kemoterapi. Nah itu menyebabkan pasiennya alopecia atau botak. Kemudian juga apakah rambutnya ini merah, kemudian kasar ya, seperti rambut jagung. Nah itu biasanya indikasi adanya defisit nutrisi atau terjadi busung lapar ya. Kemudian kita lihat kukunya. Nah kukunya kita lihat, ini nggak ada kukunya ya, seperti ini. Coba punyamu ya. Nah seperti ini kita lihat kukunya. Kita lihat CRT-nya yang kemarin, CRT-nya apakah normal atau tidak. Ini CRT, kita tekan, kalau baliknya kurang dari 3 detik normal ya. Baliknya itu gimana sih, Wan? Ini kan putih toh, terus merah lagi. Nah itu kurang dari 3 detik itu normal ya. Kemudian lihat kukunya itu normal atau tidak, warnanya membiru atau tidak. Kemudian apa ini namanya, kontur dari kukunya ini biasanya kan ada yang menghitam, ada yang seperti kayak apa, cantangan kayak gitu ya. Jadi kita lihat bentuk dari kukunya itu sendiri. Juga ada seperti ini, ada pengelupasan pada kukunya seperti punya saya tuh sukanya ini mengelupas gitu ya. Jadi kutikula ya, kutikula itu bisa kadang mengelupas gitu. Dan itu memang kadang terjadi pada beberapa orang ya, tidak semua orang ya. Itu untuk kuku. Kemudian kita inspeksi kulitnya, warnanya, kelembapannya, turgor. Untuk melihat turgor, contoh ya, ini turgornya kita tekan seperti ini, nggak dicubit ya, maaf yang ini aja biar enggak seperti dicubit. Kita lihat gini, baliknya normal kan. Kalau orang yang dehidrasi itu baliknya lama, atau pada lansia mbak itu kita kayak gini kan baliknya lama karena dia sudah keriput. Nah itu berarti turgornya sudah jelek ya. Ya jadi kelembapannya bagaimana ya, kelembapannya bagaimana, warna kulitnya atau bisa kemerahan atau hiperpigmentasi atau menghitam, atau kalau hiperpigmentasi itu menghitam, kalau merah itu berarti ada peradangan ya, atau dia mengalami seperti kalau pada pasien yang itu loh kelainan imunitas autoimun. Nah biasanya dia seperti kupu-kupu di sini kalau kena matahari. Jadi
adanya kemerahan di pipinya seperti kupu-kupu ya, itu butterfly effect kayak film aja ya. Jadi ini ya apa namanya, ada seperti kupu-kupu di wajahnya ini ya, itu kalau kena matahari. Sama pengajian luka, nah seperti ini, oh ternyata ada luka di sini misalnya, atau misalnya di sini pasiennya kan sudah lama ya tirak baring atau bed rest, oh ternyata ada lukanya ini di bokongnya, dekubitus warnanya apa, pink misalnya, atau warnanya misalnya agak kemerahan atau ada nanahnya dan lain sebagainya, itu ya. Jadi itu untuk pemeriksaan itu ya, paham ya? Sudah cukup, ada yang mau ditanyakan? Sudah. Jadi itu untuk pemeriksaan B5 sama B6 sebagai, karena gini, kalian harus bisa paham betul untuk pemeriksaan fisik, karena tidak boleh kalah dengan dokter muda ya. Biasanya dokter muda itu yang disuruh dokter spesialis untuk pengkajian. Kalian juga harus bisa mulai dari B1 sampai B6 untuk memastikan, selain kemampuan kalian juga untuk memastikan data yang kalian dapat itu adalah valid ya. Data yang kalian dapat itu memang betul adanya pada pasien seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa untuk melakukan pemeriksaan fisik. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, saya pas kalau bangun tidur itu kan kayak narik-narikin badan gitu loh, Bu. Itu tuh di sini kakiku kok langsung Kram. enggak kram, Bu, cuma kayak ada otot gitu loh. Ketarik. Itu berarti ketarik. Artinya kamu kan kalau tidur itu ototnya rileks. Nah, kemudian kamu suruh tarik gini kan dia kontraksinya agak kaget ya. Jadi itu kadang otot itu nggak bisa itu. Jadi kamu pelan-pelan dulu. Artinya setelah kamu dari fase istirahat, fase rileks itu harus nggak boleh langsung ini, karena itu kadang bikin kaget otot, sehingga kadang ototnya itu kadang cedera dan lain sebagainya. Kalau bangun tidur tiba-tiba ini sakit sampai berapa hari nggak bisa kolesterol ini. Nggak bisa digini. Nah, kalau sekarang kayak kemeng gitu, kenapa? Nah, itu ya saya tidak bisa mendiagnosa ya, karena harus pemeriksaan penunjang, tapi harus diidentifikasi, maksudnya kamu pada saat itu apakah memang salah posisi ataukah memang ada pernah jatuh atau apa gitu, sehingga bisa mencederai otot yang ada di, bisa ototnya yang cedera atau tulangnya itu. Jadi itu tidak bisa dipastikan, belum bisa dipastikan. Jadi harus datanya riwayatnya apa dulu, apakah jatuh ataukah cedera yang lainnya ya, ataukah salah posisi ataukah yang lainnya, dan itu harus kamu identifikasi mana yang sakit, ototnya ataukah tulangnya gitu, ya. Jadi harus di ini, mungkin kamu salah posisi ya, sehingga ininya sakit, atau mungkin kamu sering kayak ibu rumah tangga biasanya kan ngulek, nah itu kadang ini juga lelah, ini lelah ya, atau sering mengetik komputer atau ketik laptop, itu juga ada yang cedera pada namanya adalah clubbing finger, nah seperti itu. Nah itu biasanya ini mencederai pada ini pada tangannya ya. Bu, kaki tiba-tiba lemes gitu. Bu, tak kira kalau jalan biasa sih, Bu. Kayak abis duduk gitu, Bu. Tahu ya, Bu? Apa ada kelainan loh kakinya? Iya. Bukan karena kelainan, itu karena kamu fase relax terus kamu paksa untuk kontraksi. Jadi berarti nggak boleh langsung kayak bergerak gitu. Misalnya kamu lurus dulu kakinya sehingga peredaran darahnya itu normal lagi, baru kamu berdiri. Kadang terjadi ketika kamu duduknya terlalu gini ya, salah. Iya. Sudah ya. Ada lagi. Ajar kenapa tahu? Bunyi kayak orang lapar tapi nggak lapar. Kuman. Lah itu
bunyi yang mana? Kalau lapar itu bunyinya ini. Didik bayi. Kalau kadang bunyi itu kadang bising usus ya. Asam Jadi lambung. bising usus itu bisa terdengar. Maksudnya nggak usah pakai stetoskop bisa atau bisa jadi bising mungkin itu bisa jadi bising usus. Jadi kayak kerut gitu sih. Nah, itu bising usus. Padahal lagi lapar tapi kenyang bunyi sendiri. Lah itu bising usus berarti. Jadi ususmu itu apa namanya bekerja. Loh Bu, kalau habis kena usus buntu nggak bisa kena usus buntu lagi ya? Gak bisa kan wis dibuka. Iya Bu ya. Itu bisa operasi metode operasinya itu kan kalau bisa di usus buntu itu bisa dibuang semua atau mungkin bisa di sebagian. kan Saya dibuang semua. Kalau dibuang semua berarti nggak punya usus buntu. Loh iya kan. iya punya usus buntu sehingga sebenarnya Harus dibuang, fungsi harus usus dibuka. buntu itu apa ya nggak ada fungsinya karena dia kan buntu tidak ini tapi ada nggak ada usus buntunya berarti nggak seperti itu. enggak karena memang dia nggak ada fungsinya jadi secara anatomi usus buntu itu ada appendix itu ada tapi fungsinya itu tidak begitu apa ya besar atau tidak penting gitu ya tapi kalau dia itu terjadi peradangan yang ini sakit nyeri ya jadi harus dibuang kalau misalnya peradangannya tidak dibuang itu akan bisa menyebabkan Itu faktornya karena ini aja ya Bu? enggak mesti sih kalau namanya bakteri kalau namanya peradangan itu berarti terjadi akibat bakteri atau virus atau jamur tuh ya nah itu bisa jadi kamu misalnya sering makan yang ketika saat mau makan itu PHBS-mu kurang, perilaku hidup sehat bersihnya kurang, tidak cuci tangan, terus makannya itu mungkin piringnya juga nggak terlalu bersih kayak gitu, itu juga akan bakteri mudah masuk ke dalam sistem pencernaan kita atau bisa karena iritasi usus yang terlalu lama, misalnya kamu suka yang terlalu pedas, nah itu juga bisa beresiko Tuh Bu, ini kan Bu. appendix. Bu, kalau kentut terus itu gimana? Nah, Ini Bu. kentut itu adalah istilahnya flatus ya, flatus. Lo enak lo daripada ke rumah Iya. sakit bayar. Jadi kentut itu merupakan Tak mati no, Teh. hasil metabolisme atau pencernaan Tak mati no, kita itu ada dua ya.